Oke, nah hari ini kita masuk ke unit 3 ya. Di buku SAP itu halaman 3 strip 3 ya, di buku SAP halaman 3 strip 3. Nah, di sini saya jelaskan tentang organization structure-nya dulu nih, terminologinya ya. Nah, kita itu di sini posisinya sebagai SAP klien. Nah, teman-teman kan kemarin sudah saya share klien kita ya. Kliennya pakai 970. Nah, itu nomor klien kita, ID-nya. ID klien kita adalah 970. Nah, di bawah klien itu ada kalau dibilang area ya. Biasa kan kalau di kantor itu ada nama kantornya ya sebagai ID kantor, kemudian ada areanya atau cabang-cabangnya misalnya seperti itu. Nah, areanya di sini kita ambil contoh sebagai dua, dibagi dua, yaitu Europe dan North America, Amerika Utara kurang lebih itu. Itu namanya controlling area. Di bawah controlling area ada namanya company code. Nah, company code itu ya adalah di bawahnya area ada cabang apa lagi. Nah, gitu contohnya di Europe itu ya, atau di Eropa ada Jerman dan Prancis ya, sehingga kita punya company code. Di bawah company code ada namanya unit organisasi atau organizational unit. Nah, unit organisasi ini contohnya di Jerman ya, di Jerman tuh ada unit organisasi, ada banyak nih. Di sini dalam hal ini ada 3 contohnya ya. Nah, ini ada 3 ya, ada sales organization, terus kemudian ada posisinya ya, kemudian ada plannya, divisinya juga ada. Nah, ini bagian dari organization unit ya. Kalau di kita tuh struktur organisasi, di bawahnya ada apa aja. Nah, salah satunya adalah ada posisinya, apakah dia sebagai karyawan atau sebagai kepala departemen ya kan. Kemudian di ada unit lagi lain namanya sales, organisasi sales tuh negaranya mana aja ya. Contohnya ini ada di Frankfurt ya, di kota Frankfurt, terus Berlin, ada juga di yang lain misalnya di Hamburg misalnya seperti itu ya. Kemudian di bawahnya itu ada apa? Nah, dia khusus yang di Frankfurt dia memproduksi divisinya, dia memproduksi pompa ya. Sementara yang di Berlin dia memproduksi cat ya. Sementara yang di lain ya seperti itu ada di pharmaceutical. Jadi di Frankfurt ada pump, cat dan pharmaceutical ya. Kemudian di bawahnya Jerman lagi ada kota lagi nih ya, kota Frankfurt, Berlin dan Hamburg ya. Itu nama plannya. Plan itu semacam gudang atau pabrik gitu ya, pabrik sekaligus gudang. Nah, ini nama plannya ya. Kemudian ada store location. Store location mungkin lebih bersifat kodenya ya, kode penyimpanan dari gudangnya ada di mana. Nah, ini di sini pakai gudang. Jadi di SAP itu semuanya mulai dari klien sampai dengan store location plan semua menggunakan kode-kode angka. Kenapa menggunakan angka? Karena supaya kalau kita itu orang database nggak typo gitu loh ya, nggak salah ketik. Tapi kalau menggunakan angka, selain nggak salah dalam mengetik, juga kemungkinan lebih simple databasenya ya, karena semua by code semuanya ya. Jadi nggak tulisan-tulisan seperti ini ya. Kan kalau organisasional, kalau kita ngetik takutnya Z-nya diganti jadi S atau T-nya jadi S gitu. Jadi kadang-kadang kita salah ketik di situ. Tapi kalau kita pakai kode-kode angka biasa lebih valid ya. Selain itu database juga lebih ringan. Nah, ini terminologi dari SAP yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalau kita menemukan, saya bilang masukkan company code-nya 1000 ya, store location 0001. Nah, itu maksudnya seperti ini ya. 1000 itu apa? Oh, 1000 artinya ini. Nah, misalnya begitu ya. Di Jerman misalnya begitu ya, Prancis beda lagi misalnya begitu. Nah, ini adalah kode-kode yang sudah didefinisikan yang ada di SAP ya. Jadi bukan angka itu cuma sekedar angka, tapi angka itu mewakili dari penjelasan yang ada di sini nih. Ada Frankfurt, ada PAM, ada 001 dan seterusnya, ada Prancis, Jerman. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu.
Ya, mungkin ini sekedar informasi aja ya, harus dipahami. Yang kedua ya, kita tuh nanti akan mengerjakan latihan ini semua nih ya, latihan-latihan mulai dari penjualan sampai dengan pengadaan barang sampai dengan penjualan. Nah, ini adalah tahapan yang harus kita kerjakan, termasuk ujiannya nanti ya, ujian yang harus dikerjakan ini latihan ini semua. Nah, ini ada namanya T-code. T-code adalah transaction code nih ya. Jadi teman-teman ini nggak usah dicatat dulu, karena nanti kita sambil belajar kita akan catat semuanya, silahkan nanti ya. Nah, ini akan kita kerjakan nanti pada mulai dari hari ini sampai dengan pertemuan ke-13 ya. Jadi lama nih, mulai dari hari ini pertemuan ke-5 sampai 13 kita akan belajar ini semua ya, bertahap. Oke, nah sekarang kita masuk ke modul SAP nya ya. Coba dibuka aplikasi SAP nya, silakan. Udah bisa masuk? Ada yang nggak bisa masuk atau salah password? Halo? Bisa dengar suara saya? Halo Pak. Iya. Bisa, ada yang nggak bisa masuk ke user passwordnya? Saya masuk Pak. Bisa ya. Ya. Kalau nggak bisa langsung di ini ya, di berbicara ya, karena saya nggak buka chat nih, nggak buka chat di Google Meet. Karena kalau buka chat jadi nggak kelihatan ya yang ada di layar, karena cuma satu nih layarnya. Ini versi yang lama ya Pak? Yang Maksudnya? 7.24 ya Pak? Iya, nggak apa-apa mas. Tapi kan kurang lebih tampilannya seperti ini kan? Ada yang perubahan tempat sih Pak. Iya, di sininya ya, menu-menunya ini ya. Iya Pak, betul. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama benar-benar harus diperhatiin ya Pak ya. Ah, di sini ada. Oke, hanya tampilan aja ya, tapi secara ini nggak masalah kok. Gimana? Udah bisa? Ada yang nggak bisa masuk? Yang nggak bisa masuk, tolong diinfo. Bisa semuanya? Ya Pak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang ya kita akan memberikan profil dari user ID masing-masing. Nah, kemarin kan teman-teman punya user ID ya yang 05 SAP nih, ini di sini bisa nih. Di kanan bawah nih Anda bisa lihat ada, nah nih. Kalau kita klik user, ini user kita 05 SAP 01 C00. Nah, ini punya saya nih. Kliennya 970. Nah, ini ada. Ya. Nah, sekarang kita mau merubah user ini menjadi nama masing-masing. Ya, nama teman-teman semua nih sesuai profilnya nih. Jadi caranya lewat sistem user profile, kemudian on data. On ini artinya data pribadi, data sendiri. On ya, on data nih data pribadi Anda sendiri. Ya, lewat sistem user profile, on data. Nah, di sini langsung berubah seperti ini. Ya. Kalau yang warnanya biru
seperti ini, warna biru atau abu-abu, mungkin di laptop juga ada yang sebagian abu-abu ya. Nah itu artinya nggak bisa dirubah. Nih kalau Anda ketik nggak bisa dirubah nih. Tuh, saya ketik-ketik nggak bisa. Yang bisa dirubah tuh yang warnanya putih. Oke, nah sekarang title adalah title masing-masing. Nah silakan, yang laki pilih Mister, yang perempuan pilih Miss ya. Kebetulan saya laki-laki jadi Mister. Nah kemudian last name-nya adalah nama akhir kalian. Kalau saya kan namanya Rudi Budi Agung, jadi saya tulis ini Budi Agung. First name adalah nama depan, Budi. Ya, di sini statusnya dosen. Nah, Anda title akademiknya tulis mahasiswa. Ya. Nah, yang ini nggak usah dirubah nih, ini nggak usah dirubah. Ya, karena nggak bisa. Nah, nanti tetap ketika masuk tetap pakai user ini. Ya, cuman profilnya aja berubah, tapi usernya tetap nggak berubah. Usernya tetap user ini. Ya. Kemudian, ya, departemennya ditulis kelasnya aja. SI, teman-teman kuliahnya di jurusan apa sih sekarang? SI ya? Ya Pak, SI Pak. SI strip 06 AP. Ya, ini ya. B Pak. B. Oh, B ya, BP ya. Iya Pak. Ya, SI 06 BP. Nah, tulis gini. Silakan ditulis masing-masing. Yang wanita di sini jadi MR Miss. Ya. Kemudian last name, first name, dosen, kalau dosen, kalau Anda mahasiswa, terus kemudian kelasnya ditulis seperti ini. Nah, nanti kalau Anda bekerja di kantor menggunakan SAP, ya, ini boleh diisi semuanya, ini lengkap. Karena kita sekarang statusnya hanya belajar dan kita mahasiswa, cukup ini aja yang diisi dulu. Ya, nanti boleh tuh diisi tuh kalau di kantor, nomor teleponnya berapa, nomor handphonenya berapa, faxnya berapa, emailnya apa, nanti semua ada kalau di kantor. Nah, kita yang penting udah tahu nih cara ngisinya seperti ini. Oke, semua tolong ditulis. Kalau sudah di save, ini di save nih, save nih yang ada gambar kayak disket ya, di save. Academic title is not defined. Oh, academic title-nya nggak ada. Oke, ini dikosongin nggak apa-apa lah, kecuali Anda cari di sini nih academic title-nya. Nah nih ya, ternyata di sini nggak ada ya. Oke lah, kosongin aja, nggak apa-apa, dikosongin aja. Ternyata belum dibuatin academic title-nya. Ya, jadi academic title maupun yang lain ini kalau kita ngisi, ya, setiap kita ngisi kalau ada begini, ini ada kotak ini, kotak kecil. Ini artinya kita bisa searching. Ini fungsi dari combo listnya isinya apa aja. Jadi kayak academic title tadi saya ngecek dosen, ternyata belum ada dibuatin. Di sini kita masuk ke sini, ada klik kotak nih. Nah, ternyata yang diizinin cuman ini aja nih. Tuh. Gelar-gelarnya. Ya. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, karena itu juga nggak mandatori, itu nggak wajib diisi. Ya, sekarang kita dia enaknya begini nih. Setiap ada error dia ngasih tahu. Ya, dia ngasih tahu. Kalau sudah, sekarang kita save lagi. Nah, udah. Statusnya di kiri bawah langsung keluar. User SAP01C 00 has changed, sudah dirubah. Ya, jadi kalau kita masuk, nanti kalau kita masuk misalnya menggunakan SAP lagi, ya, saya masuk nih. Ya, saya masuk lagi. Tetap. Pak, saya mau nanya. Iya. Pak, hari ini kan saya ada jadwal tes Pak ya di jam 11-an. Ini saya lagi berangkat nih. Kemungkinan saya nggak bisa merhatiin prakteknya sampai sekarang ini Pak. Gitu. Ya. Nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti belajar lagi Mas. Lihat di video saya aja. Oh, ada videonya Pak? Ya, nanti insya Allah ada kalau saya sempat. Oh iya Pak, baiklah. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Ini contoh ya. Kalau kita masuk, ya tadi kita keluar nih, ya. Begitu keluar, ya, masuk lagi ada keluar seperti ini.
SAP ini log on ya. Ya, ada 3 pilihan ini. Ya. Yang pertama adalah continue with the logon and any other logon is. Jadi kalau kita klik yang di sini, otomatis yang pernah kita masuk tadi, misalnya gantung statusnya di Windows, ya dia akan keluar. Kalau kita pilih yang ini, artinya dua-duanya jalan. Kalau ini berarti kita nggak jadi masuk, ya. Kalau ini dua-duanya jalan, kalau ini kita nggak jadi masuk. Kalau ini kita masuk, ada logon yang pertama, misalnya ada orang lain make nih. Pak, user saya kayaknya ada yang make, kita klik aja yang ini. Ya, klik yang ini. Nanti langsung putus yang orang lain tadi. Jadi kita yang masuk. Tapi kalau kita klik yang ini berarti dua-duanya masuk. Ya, jadi kalau teman-teman ngalamin ini, Pak, saya lagi kerjain, Pak. Nggak tahu tiba-tiba internet mungkin putus. Terus saya keluar, begitu keluar, keluar yang tadi tuh, yang tadi tampilan tadi. Nah, kalau keluar seperti yang tadi, pilih aja yang paling atas tadi ya. Otomatis yang gantung di temporary window dia akan keluar. Gitu. Oke, nah sekarang profilnya udah berubah nih. Kita semua profilnya udah berubah. Ya. Ada yang ini masih bingung? Yang ketinggalan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk profil dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ini versi baru selain di bawah lihat di mana profilnya, Pak? Gimana, Mas? Profilnya lihat di mana, Pak? Selain di bawah pojok kanan bawah itu. Paling baru. Ada, bisa diklik kok. Ini nih yang ada gambar kayak apa? Kayak panah ini nih. Nih. Tuh, kalau saya gitu nih hilang tuh. Ini ada panah segitiga nih, dibuka lagi aja. Tuh, keluar. Dia pasti ada di kanan bawah. Kalau yang lama. Nggak apa-apa, kalau itu langsung masuk. Yang penting profilnya udah dirubah belum, Mas? Tadi sistem user profil Udah, Pak. udah ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kalau sudah ya, kita masuk sekarang ingin menambahkan favorit. Di sini ada menu favorit nih. Nah, menu favorit ini adalah kalau di kita tuh, kalau di komputer tuh, di Windows itu ada namanya My Dokumen, kasarnya gitu ya. Ada My Dokumen, ada My Picture, ada download, ada My Music, yang kalau lebih. Nah, ini adalah favorit. Favorit itu semacam kita membuat folder atau file atau transaksi yang sering kita pakai, kasarnya gitu. Kalau favorit kan berarti yang sering kita kunjungi atau sering kita pakai. Nah, kita sama-sama nih mau bikin favorit ini menjadi ada tambahan menu di mana nanti kita nyimpen semua transaksi code atau T-code-nya. Ya, gimana caranya? Pertama adalah kita pilih favorit. Nah, di sini ada insert folder. Ada insert transaction. Ada other yang lain. Nah, pertama kita ini dulu ya. Kita insert folder. Nah, foldernya kita ini aja, masukin namanya UAS atau ya UAS ya, kan UAS SAP ya. Jadi nanti kita punya folder namanya folder UAS. Ya, isinya semua transaksi yang akan diuaskan, kasarnya begitu ya, yang akan diujiankan. Nah, ada langsung. Nih, langsung ada ya. Di bawah favorit langsung aja UAS. Terus kita mau bikin lagi, ada satu folder namanya folder latihan. Nah, latihan SAP, kita klik lagi di favorit lagi. Kita klik favorit, insert lagi folder. Kita kasih nama ini latihan. Nah, sekarang kita punya 2 folder nih. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini cara kita membuat folder. Nah, nanti di dalam folder ini kita taruhlah semua latihan-latihan kita, semua file yang mau kita ujiankan. Kasarnya seperti itu.
Jadi nanti tujuannya waktu ujian teman-teman jadi lebih cepat ininya apa namanya ngecek transaction code-nya ya, tanpa harus mungkin buka-buka buku sehingga tidak mengganggu prosesnya, jadi lebih cepat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk favorit? Oke, bisa ngikuti? Ya Pak, bisa. Oke, siap. Nah, sekarang kalau udah kita masukkan ini, ya, kita pingin memasukkan ada namanya kode-kode transaksi, kasarnya begitu ya. Atau masukkan file sama di favorit, teman-teman juga bisa insert transaction. Ya. Nah, transaksi ini apa? Contoh, yang pertama nanti kita akan belajar dengan XD02. Silakan diketik XD02. Ya. Ini adalah transaction code untuk merubah customer, change customer master. Nah, kita kan hari ini akan belajar change customer master ya. Oke. Nah, ini jadi seperti ini. Dia langsung keluar change customer. Kalau ada pertanyaan, Pak, taunya XD01 dari mana? XD02 taunya dari mana? Nah, kayak gitu ya. Kan ada pertanyaan gitu. Kok Pak Rudi hafal? Ya karena saya sering pakai jadi hafal. Nah, gimana cara taunya? Nah, cara taunya sebenarnya di buku SAP ada nih. Ya, kita masuk ke halaman sini. Terus sampai latihan 31 ya. Kita masuk latihan 31 ya. Nih. Ya. Di latihan 31 ini kita akan belajar tentang ini, display and change customer master. Kita akan melihat dan merubah data dari customer. Nah, customer kita kebetulan adalah ini nama customernya. Nah, Rohrer ya. Kemudian company code-nya 1000. Ini yang tadi ya, yang saya tadi tampilin organization structure-nya ya 1000. Terus sales organization-nya 1000, adanya di Jerman Frankfurt ya. Distribution-nya 10, dia berupa final customer. Ada divisinya namanya 00. Nah ya, sini kita bisa tahu dari mana Pak taunya. Ini dari sini ya, ada step-stepnya Mas. Step-stepnya ada di mana? Di solution. Nah, jadi di buku SAP setiap ada exercise itu soal, ada jawabannya nih, solutionnya. Pasti ada solutionnya. Nah, kita langsung ke solutionnya aja. Ya. Jadi jawaban dari mana nih? Pertama adalah kita masuk ke easy access menu, logistik, sales distribution, master data, business partner, customer display. Nah, ini nih. Ya, jadi saya masuk ke sini. Nah, ini repotnya kalau bukunya nggak di print. Jadi makanya teman-teman kan saya minta teman-teman semuanya print bukunya di print ya. Karena kalau pakai e-book seperti saya ini ya, repot. Sebentar-bentar keluar masuk ke Windows. Ya. Kenapa saya pakai e-book? Karena kan saya ngajar. Kan nggak mungkin saya nunjukin buku yang lagi saya pegang nih. Kalau ngajar saya seperti ini. Tuh. Anda bisa lihat. Tapi kalau ujian Anda begini, Pak, Anda akan bingung nih. Logistik, sales distribution, master. Nah, ya kan balik lagi kan. Masuk ke logistik, sales distribution, master data, business partner, customer. Nah, nih. Display. Tuh. Komplit. Ya, karena kebetulan saya hafal. Bayangkan kalau teman-teman nggak hafal. Kalau nggak hafal kan jadi sebentar begini. Tuh, balik lagi, ngelihat lagi satu-satu. Iya kan? Terakhir komplit. Nah, ya kan bolak-balik kan? Nah, repot. Ya. Nah, ini nomornya berapa, Pak? Tadi kok bisa XD02, taunya dari mana? Nah, sekarang ini kan belum keluar nih, Mas. Semuanya coba perhatikan. Ini angka di depannya belum keluar nih, kodenya. Kode tiketnya belum keluar. Gimana cara supaya dia keluar? Anda pilih extras ya, kemudian setting,
Kemudian display technical name-nya dicentang. Tuh. Ininya dicentang nih. Ya, artinya dia akan menampilkan tikot. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, ya dia kalau habis digituin dia balik lagi. Logistik, business partner, customer. Nah, tuh keluar kan? Change XD02. Tuh, komplit. Tuh ada. Iya kan? Tikotnya ada kan ini? Nah, jadi karena tadi kita udah ngerubah di sini, tuh XD02 ya. Ini ada juga tuh, sama kan? Jadi kita bisa melewati sini nih tikot di sini lewat kita ketik di sini XD02. Tuh, keluar kan? Seperti ini. Ya kan, cepet kan, lebih cepat kalau kita hafal gitu ya. Kalau nggak hafal, maka kita double klik begini. Jadi kita klik tadi seperti ini, ya kita urutin lagi, lihat di buku, diurutin klik satu-satu, udah sampai sini, ya udah sampai di sini baru kita double klik. Nah sama aja tuh tampilannya. Lebih cepat mana? Lebih cepat nyari folder apa lebih cepat ngetik? Ya, nah itu jadi pertimbangan teman-teman semua nih, ya. Jadi yang ada di buku ini sebenarnya teman-teman sekarang udah bisa langsung ketik di sini, ya latihan 31 tikotnya adalah XD02 ya. Nah ini tadi tuh XD02. Nah kita hari ini nih ngerjain ini ya, XD02 nomor 2 dan nomor 5 ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan dirubah semuanya jadi tampil seperti ini nih, ada tikotnya. Terus tadi ya di latihan XD02 dimasukkan. Nah karena jadi ketinggalan saya Pak. Gimana? Ketinggalan di latihan kecepatan Pak. Kecepatan. Ya makanya kalau yang ketinggalan jangan sampai ketinggalan, lebih cepat lagi masuknya. Kalau yang kecepatan sekarang saya ulang lagi ya. Di mana Mas? Ketinggalannya pas di mana? Yang pas buat folder latihan itu Pak. Oke, ya ini langsung dari sini favoritnya diklik. Favorit, insert folder. Ya, itu udah Pak. Nah, ini diketik. Udah. Diketik latihan, udah ya. Ya. Nah, begitu sudah latihan diketik, ya. Terus masuk ke buku, Mas. Ini kan di buku ada nih. Tuh, logistik, sales, master, display. Nah, semuanya udah ada. Udah sampai sini, ya. Udah sampai sini. Nah, ini ditarik, dorong nih. Ini diklik, tahan, ya. Tarik ke sini karena dia termasuk ujian, kita taruh juga di sini di ujian. Nah, jadi latihan sama ujian sama nih, kita belajar di sini. XD02 ya. Jadi boleh modelnya ditarik drag and drop atau diketik boleh. Nih contoh, ini saya hapus ya. Kalau ngapus diklik aja dulu, kemudian delete. Di laptop kan ada tombol delete ya di laptop kalian nih. Nah, udah hilang. Sekarang saya mau masukin nih. Karena saya hafal XD02, masuk di latihan saya ketik aja di sini. Ya, favorit, insert transaction. Nah, ketik. Sesuai jaringan ya Pak? Nah, gitu. Keluar apa jaringan saya? Ya, kalau keluar masuk lagi, Mas. Itu nggak stabil, internet di tempat Anda nggak stabil. Ngaruh banget ya Pak? Iyalah. Mungkin lagi banyak yang pakai di rumah, pakai wifi atau pakai handphone. Wifi. Oke, sampai sini dulu pelan-pelan. Coba disamain dulu. Silakan yang ingin bertanya. Ya, usahakan ada 2 ya. Ya, jadi ada ini latihan, folder latihan sama folder UAS. Oke, silakan. Nah,
saya taunya juga dari mana? Nah, sekarang karena di buku ada seperti ini, kan teman-teman di buku waktu itu saya suruh nulis ya, saya suruh bawa siapin pulpen. Nah, sekarang yang bukunya ada di samping laptop masing-masing, ditulis aja di sini tiketnya XD02 ya, XD02. Oke. Nah, itu tiketnya ya, ini tiket untuk latihan 31. Nah, gitu XD02 ya. Terus boleh bukunya di sini dilipat nih ya, di sini bukunya dilipat atau dikasih tulisan UAS ya, karena ini termasuk dalam UAS nih. Jadi latihan 31 ini bagian dari nanti UAS, teman-teman harus ngerjain latihan 31. Dari sini kita startnya. Oke, nah sekarang kita double klik XD02 tadi ya, ini yang udah kita latihan, kita ujiankan. Sekarang kita isi. Nah, nama customer di sini lihat di buku. Di buku tulisannya apa? Rohrer. Terus kemudian nama kelas. Lalu ini apa namanya? Kode user number-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya, saya ulangi. SI06. Nah, contohnya ini ya. Jadi customer Anda semuanya sekarang jadi C. Jadi ada ruler C ya. Nah, nanti jadi C semua nih karena kita kelasnya kelas C, batchnya kelas C kebetulan ya. Jadi nanti kita akan ngerjain seperti ini nih, daftarnya seperti ini. Sekarang kita ini dulu customernya. Nah, customernya tulis seperti ini mas ya, seperti ini tulis ya di SAP nya nih. Customernya adalah ini ya. Nah, rohrer ada C nya ya. Kalau kelas B berarti rohrer B, kasarnya begitu ya. Nah, ini kelas adalah kelas sesuai user yang kemarin saya kasih ya. Bukan berarti kelas ininya kelas kuliah, bukan. Maksudnya kelas ininya kelas latihan SAP ini ya. Kan kita kemarin usernya sudah pada dapat semuanya tuh ya. User ID nya kan kita pakai C nih. Nah, ini ada C nya 05 SAP 01C. Nah, berarti kita kelas C ya, tambahin C. Kemudian user saya 00, silakan tulis 00. Jadi teman-teman nulisnya begini yang di sini di buku. Jadi di buku saya bilang bukunya kan suruh nulis ya. Nah, sekarang ditulis di sini nih. Jadi saat ini Anda menggunakan usernya adalah rohrer C strip nomor masing-masing, silakan gitu loh ya. Ini langsung ditulis karena nanti ujian ini tetap dipakai mas. Anda nanti ujiannya tuh pakai customernya sama ya. Jadi kalau yang 10 berarti 10, yang 3 berarti 03 gitu, 2 digit karena dia 2 digit. Yang 18 18, yang 1 berarti 01 begitu. Harus ada C nya ya, jangan ditukar-tukar, jangan B, jangan A, kita pakai C hari ini. Kelas kita kebetulan semester ini kelas kita semuanya pakai yang C, berarti tulis seperti ini mas. Nah, ini tulis langsung. Itulah sebabnya saya minta semuanya buku manualnya dicetak supaya nulisnya cepet ya. Kan kalau dari cetak gampang dicoret-coret ya. Oke, udah ditulis. Nah, kalau sudah ditulis, masukin nih company code-nya 1000, organisasi 1000, kemudian 1000. Nah, kita masukin ke sini ya.
1000, 1000, 10, 00. Nah, tulis Mas seperti ini semuanya. Silakan. Yang ini nomor user ya, tolong perhatikan. Ini teman-teman nomor usernya masing-masing. Jangan ngikutin saya 00, ini user saya, jangan dipakai. Teman-teman beda lagi usernya. Nah, contohnya nih, Ayu. Ayu berapa usernya, yuk? 05, Pak. Nah, berarti di sini roller C strip 05 ya, yuk ya. Iya, Pak. Oke. Sabdo, Sabdo Langit. Berapa usermu? Halo, Sabdo. Wah, tidur dia. Yang lain tahu ya, usernya masing-masing ya. Tolong jangan pakai user saya, ini user saya. Terus tulis 1000, 1000, 10, 00. Ini taunya dari mana? Dari buku. Nah, ini ada. Ya, setelah itu choose enter. Ya, diklik enter. Ya, setelah itu diklik enter. Ini enter nih yang ini nih. Ya. Kalau yang lain nggak disuruh jangan dilakukan ya. Kan habis ditulis 00 langsung enter ya. Jangan klik ini, jangan klik ini. Langsung aja di enter. Nah, keluarnya seperti ini, Mas. Ya. Nah, perhatikan di SAP itu kalau gambarnya putih ini berarti bisa diisi ya. Kalau gambarnya biru seperti ini atau abu-abu dia nggak akan bisa diketik ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 1 ini, lanjut ya, kita terusin locate the general data. Nah, kita suruh cek general datanya nih. Nah, disuruh ngisi nih general data, address tab, kemudian street. Nah, ini disuruh ngisi Wall Street 6890. Nah, kita disuruh ngisi itu katanya. Kita ikutin ya. Ini general data nih udah ya. General data nih taunya dari sini nih. Tuh udah general data. Kemudian address, ini udah kita address tab ya. Ada banyak sih sebenarnya tab-tabnya tuh. Ya, Anda bisa klik-klik gini ya. Nah, disuruhnya kan tadi address. Oke, address ya. Ini streetnya. Nah, streetnya disuruh input seperti yang ada di buku. Wall Street 86 90. Ikutin. Nomornya 86 strip 90. Lokasinya di Berlin. Kita klik ke bawah. Nah, ini statusnya harus English ya. Ingat, language-nya biarin aja bahasa Inggris, jangan dirubah Indonesia atau bahasa yang lain, nanti malah bingung. Bikin English aja. Kita standar dulu aja, pakai yang standar dulu. Oke. Ingat di buku lagi. Berlin SAP 01 udah. Sekarang masuk nomor 3. Locate the company code data. Ya, company code data, pilih account management. Rekon akun datanya harus tulisannya 140.000. Nah, ini dibilang 140.000. Coba kita cek, udah bener belum 140.000. Sales area data yang ini ya Mbasnya. Ini ada sales area, ini bisa diklik nih. Tuh, ini tombol nih sebenarnya. Kalau sepintas kayak menu biasa ya. Tapi ini sebenarnya tombol, kita klik, tabnya kita klik. Ya. Sales ya. Terus tadi dibilang apa? Kemudian company code data, sorry. Kita masih company code data ya. Company code data yang ini bukan sales. Nah, company code data. Ini udah company code data udah kita pilih. Rekon akunnya 140.000. Ah, udah benar ya. Nah, itu udah benar. Yang masih kosong ditulis. Jawabannya 140.000 diketik. Ya. Karena udah benar, kalau yang masih kosong ditulis, kalau yang udah benar dilihat aja, udah oke, nggak usah diganti lagi. Kemudian selanjutnya lihat lagi ke buku. Sales area data. Nah, kita masuk ke sales area data.
Ya, kita cek shipping condition sama payment. Shipping condition dan payment. Shipping conditionnya suruh masukin 02 sama ZB01. Nah, ini suruh masukin ke sini. Nah, kita kerjain lagi. Sales area data yang ini. Sales shipping condition. Ini shipping. Nah, 02. Nah, standar. Bener ya, udah 02 ya, standar. Ya. Oke. Salesnya udah bener, sama semuanya. Ya. Nah, ini 02 ya. Kita cek satu-satu. Term of payment. Ya. Term of payment ada di billing dokumen. Nih, ZB01 udah bener ya. Nah, ini artinya syarat-syaratnya nih. Jadi pada saat ngirim ada juga namanya kondisi kapan dia harus bayar. Ternyata aturannya karena kita pilih 01 ZB01 adalah 14 hari dikasih waktu. Ya, 14 hari, terus diskonnya 3%, ada yang 30/2, ada yang 45. Ini ada artinya semua. Ya. Kalau teman-teman, Pak, saya boleh nggak pakai ZB01? Saya mau pakai yang lain. Nah, gini. Nih, tuh. Ya, ada banyak nih. Ya, sebaiknya sih untuk latihan kali ini kita ikutin yang ada dulu aja. ZB01. Takutnya nanti apa? Nanti takutnya skenario kita adalah berubah. Takutnya nanti kita suatu saat ada masalah, bingung karena beda sendiri sama teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini kita pakai ZB01 aja, ikutin yang ada di buku. Oke. Berarti yang ini udah sama nih. Oke, lanjut lagi. Exit. Ya, kalau disuruh exit, tapi kita nggak usah exit lah. Ya. Atau kita exit lagi juga nggak apa-apa. Kita exit. Contohnya dari sini exit ya. Kan udah dicek nih semuanya. Ya udah kita exit. Ya, ini exitnya yang ini. Exit. Nah, begitu di exit, dia minta, "Do you want to save?" Yes. Yes. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan? Bisa ngikutin? Yang ketinggalan saya merhatiin aja, Pak. Oke, yang lain? Ya, kalau udah di save ya, di save. Nah, dia keluar lagi. Oke, karena keluar, sekarang kita kerja nomor 5. Ini yang nomor 5 nih. Ya, kita masuk lagi ke sini lagi tuh katanya. Sama, cuman sekarang kita masuknya ke change. Ya, sama juga. Berarti ini pakai tiketnya masih sama, pakai XD02. Ya, kita pakai ini tiketnya. Nah, sekarang kita klik lagi, sama lagi, kita jadi sekarang mulai merubah. Kalau tadi kita nginput ya atau melihat, nah sekarang kita merubah pakai SD02. Masih sama ya, ini masih sama, kita oke. Nah, sekarang yang dibilang adalah ya di sini nomor 5. Ini udah diinput tadi ya. Otomatis kita masuk. Nah, ini. Yang ini change general data ya, kemudian to English. Oke, language-nya tadi udah bahasa Inggris ya, kebetulan kita nggak ngerubah sama sekali. Nah, yang penting adalah di J ini, change the shipping condition sales data ke 10 immediately. Nah, baru di save, kata dia bilang begitu. Nah, di sini kita disuruh sales area data shipping. Nih 02. Kan tadi 02 ya. Waktu kita lihat masih 02. Nah, di latihan yang nomor 5 ini ternyata kita suruh merubah. Tuh, sales area data shipping tab to 10. Change, dia bilang change shipping condition. Nah, jadi kita ngerubah nih. Yang 02 menjadi 10. Di enter. Kalau udah ini kita enter. Lihat, yang standar jadi berubah nih. Tulisan standar akan berubah. Tuh, jadi immediately. Ya, sesuai yang ada di buku kan? Tuh, immediately. Kemudian disuruh save.
Udah, lihat kiri bawah. Change has been made. Perubahan telah dilakukan. Ya, aku udah keluar seperti ini, dia balik lagi, ya udah kita tutup aja. Dah, selesai. Nah, itu tadi kita mulai dari menu ke extra sistem ya, ganti user profile, kemudian kita tambahin ini technical name-nya ada ya, kemudian kita masuk ke favorit, kita nambahin ya, semuanya ada. Nah, ini udah untuk latihan 31 kita sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nanti videonya diupload kan, Pak? Ya, mudah-mudahan diupload. Kalau saya lagi baik hati. Ya, tolong di ini ya nanti ya, dipelajarin ya cara-caranya.